baca hadis selanjutnya. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu annan Nabiy sallallahu alaihi wasallam qol wallahi la yu'min wallahi la yu'min wallahi la yu'min. Ini Nabi ngomong sampai 3 kali. Demi Allah belum beriman, demi Allah belum beriman, demi Allah tidak beriman. Ini ngomongnya kalau versi soft apa namanya? Soft talk ya. Soft apa sih? Spoken. Apalah begitu ya. Tapi bisa jadi pakai intonasi tinggi. Wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min. Bisa. Terus yang mana? Ya, hadisnya nggak pakai nada sih ya. Coba kalau tulisannya ada nadanya dikit, saya bisa niruin. Terserah lah, Anda mau mempersepsikan Nabi saat ngomong ini dengan soft spoken atau dengan kondisi tegas. Ini terjadi saat Anda memahami Quran loh. Misalnya dalam kisah Nabi Yusuf. Itu saudara-saudara Yusuf kan bilang, uqtulu Yusuf awit darahuhu ardo yakhlulakum wajhu abikum watakunu mim ba'dihi qauman sholihin. Itu ada 2 model yang mungkin muncul. Pertama, itu lagi marah. Uqtulu Yusuf, bunuh aja itu Yusuf. Punya saudara begitu. Atau yang pelan-pelan supaya nggak kedengeran. Uqtulu Yusuf Itrahuhu ardo yakhlulakum wajhu abikum. Terus mana yang benar? Ya Anda tinggal pikirkan saat itu ikhwatu Yusuf atau saudara Nabi Yusuf itu lagi marah atau lagi apa ya? Lagi konspirasi. Nah, itu Anda pikirkan. Tapi ya pas lagi orang baca Quran, uqtulu Yusuf, Allah, itu apa itu? Salah tanggapan itu. Aduh. Baik, ini saya nggak tahu Nabi sedang meninggi atau tidak. Karena Nabi kadang meninggi. Cuma biasanya kalau Nabi meninggi itu ada tambahan kata-katanya. Misalnya, ihmarrad wajhuh misalnya, wajahnya memerah, atau dalam penekan, ada istilah yang beberapa hadis itu menyertai bagaimana Nabi mengucapkan sabdanya. Kalau ini kayaknya pelan. Pelan bukan berarti nggak tegas, tetap tegas tapi pelan, bukan marah. Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Bersumpah 3 kali. Sahabat ada yang nanya, "Qila man ya Rasulullah?" Nabi siapa sih yang gak beriman? Jadi dugaan saya nih, jangan-jangan saya. Qala alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Orang yang tetangganya tidak selamat dari gangguannya. Tetangga punya telinga tapi keberisikan, tetangga punya hidung tapi tercium aroma yang tidak menyenangkan atau asap. Tetangga punya mata tapi matanya terhalang, pandangannya terhalang. Itu disebut tidak beriman. Karena ciri orang beriman adalah kebaikan diri. Dan orang yang baik pada tetangga itu orang normal. Orang yang jahat pada tetangga, orang yang luar biasa kacau. Karena dia jahat pada orang yang terdekat dengan dirinya. Kalau kita jahat pada orang yang kita nggak kenal, beda. Ini kita jahat pada orang yang kita kenal, itu berlebihan jahatnya. Maka Nabi tegaskan, orang yang tetangganya terganggu itu belum beriman. Maka dari sini Anda mau ngukur keimanan diri Anda, lihatlah cara Anda bertetangga. Bisa jadi tetangga Anda baik semua, Anda akan gampang berbuat baik pada mereka. Tapi ada juga yang punya tetangga jahat. Nah, ini tantangannya ini. Tantangannya ini. Nanti Anda harus punya sikap-sikap yang walaupun orang jahat tetap harus dibalas kejahatannya, dihukum. Tetapi kita punya kebaikan diri yang melandasi hukuman itu. Kadang-kadang ada orang bertetangga, tetangganya nggak nyaman, dia memilih diam. Orang nyangka, dia mah nggak nyapa. Padahal dia sedang berbuat baik kepada tetangga dengan cara tidak menyakiti tetangga yang jahat itu. Cuma orang melihatnya kita cuma diam aja gitu. Padahal daripada saya ngomong nyakitin tetangga, mendingan saya diam. Kadang-kadang begitu. Nah, tanpa melihat orang lain, lihat diri kita. Anda bisa lihat diri kita, keimanannya salah satunya bagaimana sikap tetangga pada Anda. Saya bersyukur bahwa tetangga saya semuanya baik. Baik. Jarang ketemu karena saya kerja, dia kerja. Tapi kalau ketemu pasti nyapa dan senyum.
Itu gambaran bahwa mudah-mudahan saya juga baik pada dia, sehingga dia tidak berat untuk berbuat baik pada saya. Dan saat itulah saya bilang, bertetangga menjadi sangat membahagiakan. Sangat membahagiakan. Saya termasuk mungkin kalau bisa dipersentase, sebagian kebahagiaan saya itu ada di rumah, dan salah satu penyebabnya adalah tetangga-tetangga saya baik-baik. Dan itu bisa terjadi kalau Anda sendiri menjadi orang yang baik. Karena orang jahat gampang ngejahatin orang jahat, gampang juga ngejahatin orang baik. Tetapi kadang orang jahat tidak tega menjahati orang yang baik. Bisa jadi tetangga Anda jahat, dia jahat, pas pada Anda baik, cuma pada Anda doang baik. Padahal dia jahat, cuma nggak jahat ke Anda gara-gara Anda baik. Ya, saya udah berapa kali nyebut jahat sama baik hari ini, banyak banget ya. Nanti saya lihat rekamannya, saya hitung kan, tetangga jahat, tetangga baik. Jadi walaupun tetangga Anda jahat, kita tetap berbuat baik. Mudah-mudahan kejahatannya dia tidak kena ke kita, tapi kena pada tetangga yang nggak tahu siapa, terserah dia. Sementara ke kita, dia nggak jahat. Kenapa? Gara-gara kita baik. Saya punya cerita nggak sama persis, tapi mungkin relevan. Dulu waktu di pesantren, saya sering tidur di terminal stasiun gitu. Termasuk kalau ada keluarga datang di stasiun, saya kadang nginep. Karena sampai di stasiun keluarga itu menjelang subuh. Jadi saya harus jemput. Nah, stasiun-stasiun zaman dulu, stasiun kereta itu kalau udah jam 8 sepi, sudah nggak ada orang, tinggal nunggu kereta terakhir yang lewat itu. Tapi saya nggak ada masalah. Jadi habis sholat isya beli kacang, beli minuman, air gitu, bukan minuman ya, air gitu ya. Lalu saya nunggu aja di kursi peron itu. Ada laki-laki pemuda, nggak terlalu jauh sih sama saya. Saya waktu masih SMA. Ada di situ, saya bilang, "Kang, mangan ayo makan dulu bareng saya." "Gak usah mas, ayo bareng lah, ini ada kacang." Ngemil kacang bareng dia. Ya saya sih nggak ada masalah, dia manusia bukan setan, saya juga manusia bukan setan, jadi ngobrol. Setelah itu saya tidur. Saya tidur di kursi, sendal saya taruh bawah, saya tidur biasa, tidur normal lah. Orangnya datang lagi ke saya, "Kang, sandalnya jangan taruh situ, di sini banyak copet, nanti sendalnya hilang." "Oh iya ya baik." Saya ambil sendalnya, saya taruh di kursi, saya buat bantal. Emang enak bantalan pakai sendal? Ya namanya juga di stasiun ya. Nggak lama kereta terakhir lewat, lalu turun beberapa anak muda. Lalu mereka ngobrol dan saya dengar karena saya masih belum tidur. Ternyata mereka copet di kereta. Dan yang barusan ngingetin saya banyak copet adalah bosnya. Saya diingetin, ini sendal jangan sampai hilang karena banyak copet. Lah bosnya yang ngingetin. Itu gara-gara kacang ya. Gara-gara kacang, kenal juga enggak saya. Saya kalau kenal repot juga punya kenalan bos copet ya. Ya karena saya merasa ya makan kacang berdua kan enak kalau ada orang sendirian ajak ngobrol. Tapi ternyata, "Kang, sendalnya jangan taruh di situ, nanti banyak copet." Oke. Ternyata dia adalah pimpinan copet itu sendiri. Nah, itu terjadi pada tetangga. Jadi salah satu cara kita membahagiakan diri kita adalah memiliki tetangga yang baik, dan dimulai dengan menjadi tetangga yang baik. Karena tetangga yang jahat bisa berbuat baik pada kita saat kita menjadi tetangga yang baik. Dan dia mungkin jahat dengan orang lain, tapi bukan dengan kita. Alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, orang yang tetangganya tidak aman dari gangguannya, itu tidak beriman. Karena itu teman-teman, ini lagi-lagi mungkin sedikit melebar. Tetapi perlu Anda pikirkan, kalau nanti Anda mengelola masjid di komplek, di perumahan, ada aturannya. Dan sebenarnya aturannya sudah tertulis. Aturan speaker keluar buat azan, atau buat acara yang memang pesertanya sampai keluar masjid. Tapi selain itu, speakernya cukup di dalam saja. Kenapa begitu? Karena tetangga kita bisa jadi ada yang letih, ada yang sakit, ada yang punya bayi. Kalau suaranya terlalu keras dari masjid, bayinya nggak bisa tidur, dia nggak bisa tidur, terganggu. Masjid yang harusnya menenangkan malah jadi hal yang tidak mengenakan buat sebagian orang.
Yang kayak gini diatur. Misalnya kayak masjid kita ini, ya kalau lagi acara begini ya cukup di luar, nggak usah cukup yang gede sampai kedengeran 400 km, nggak bisa gitu ya. Kedengeran sampai kecamatan sebelah, nggak usah. Ada satu masjid yang dulu sedikit ada konflik. Kebetulan yang konflik dua-duanya akrab sama saya nggak tahu, kecil-kecil kayak bagus kayaknya, jadi orang berantem konflik. Yang satu kelompok pengen ada yasinan di masjid, yang satu bilang nggak usah ada yasinan. Nggak ketemu, yang satu pengen, satu nggak boleh, lapor dua-duanya ke saya. Ya udah, saya bilang yasinan mah jangan dilarang. Terus udah ketemu dua-duanya, disampaikan ya udah gini aja, yasinan aja, tapi suaranya tidak perlu pakai speaker luar. Lalu yang ini bilang, ya kita pengen ada speaker luar supaya ada syiar. Pertanyaannya, Anda pengen yasinan apa pengen syiar? Yasinan kan tanpa speaker juga bisa, tanpa harus keluar suara juga bisa. Tapi kan nggak enak, Anda atau nggak enak orang lain. Akhirnya gimana? Akhirnya tetap boleh yasinan tapi tanpa speaker luar, kan selesai. Yasinan jangan dilarang, tapi juga mengganggu orang juga tidak boleh. Kira-kira begitu. Ini contoh bagaimana bertetangga dalam konteks yang lebih besar. Kalau Anda suka musik misalnya, bukan Anda lah, ada orang suka musik, dengarkan musik. Tapi kan yang pengen denger Anda, yang lain belum tentu pengen. Berarti cukup suaranya yang tidak terlalu keras, tapi suaranya musiknya enak saat ini buat jeduk-jeduk gitu. Iya, tapi kan selera orang berbeda-beda, jangan Anda samakan. Baik, itu bagian dari bertetangga yang baik, bukan hanya orang per orang tapi lembaga juga, ya. Wa anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya nisa al muslimat la tahkiran najaratun di jaratiha wala firsis syatin. Maaf. Wahai perempuan-perempuan yang muslimah, jangan menganggap remeh apapun yang terjadi antara tetangga. Walaupun sekedar daging-daging kikil, sekedar masalah berisik, sekedar masalah sampah daun. Kadang-kadang Anda punya pohon, sampahnya ke tetangga, Anda merasa itu biasa, buahnya nggak pernah nyampe, sampahnya nyampe. Ya Anda pikirkan, jangan remehkan itu. Baik. Wa anhu an Abi Hurairah anna Rasul sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir fala yudijarah. Siapapun yang beriman pada Allah dan hari akhir, selalu yang disebut dua yang dominan, Allah dan hari akhir. Karena salah satu hal yang membuat kita menjadi orang baik adalah ingat kiamat, di mana kiamat orang mati akan hidup lagi. Jadi kita akan berpikir berbuat baik supaya saat hidup lagi kita bahagia. Fala yu'dijarohu, jangan menyakiti tetangganya, apapun agamanya, apapun klub sepak bolanya, apapun preferensi politiknya, jangan sakiti. Tapi dia menyakiti saya, Anda punya hak untuk membela diri, menghukum. Silakan, tapi bukan Anda yang menyakiti. Menghukum dengan membela diri tidak sama dengan menyakiti orang. Kalau orang salah dihukum biasa saja. Kalau Anda maafkan lebih keren. Tapi memulai menyakiti orang itu nggak boleh. Tetangga apalagi. Fala yu'dijarohu, jangan menyakiti tetangganya. Wa man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Siapapun yang beriman pada Allah dan hari akhir, hendaknya dia menghormati tamu. Ini dipahami dalam konteks keseimbangan. Orang yang bertamu juga harus menghormati tuan rumah harus menghormati tamu. Jadi bahagia. Bukan hadis ini dipakai untuk semena-mena. Anda bertamu nggak tahu waktu, lalu nginep nggak pulang-pulang, nggak boleh. Kan harus dimuliakan. Enggak. Tamu yang nggak mulia jangan dimuliakan. Tamu itu bawa kebaikan, membawa silaturahim. Tapi kalau dia menyakiti kita, Anda boleh tidak menghormati dia gitu. Berapa banyak sih tamu yang menyakiti? Kan nggak banyak. Kebanyakan tamu ya ingin ketemu silaturahim. Nah saat itu
Fal yukrim dhaifah. Kita harus memuliakan tamu. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyaskut atau aw liyasmut. Siapapun orang yang beriman pada Allah dan hari akhir, upayakan hanya berkata-kata yang baik. Kalau tidak bisa, diam saja. Jangan berkata kasar, jangan berkata zalim. Berkata kasar misalnya apa, Pak? Saya megang tembok, temboknya kasar, nggak boleh dibilang ini temboknya bukan, tetap bilang kasar. Kasar itu dilihat dari kosakatanya menyakiti orang, diksi kata, pilihan kata menyakiti orang, dan intonasi menyakiti. Daripada menyakiti dengan mulut, diam saja. Karena iman itu yang membuat kita baik. Baik kepada tetangga yang bukan saudara, baik kepada tamu yang ngerepotin. Ingat, tamu tuh ngerepotin ya. Kita harus nyiapin rumah supaya rapi. Yang asalnya ada kaos kutang, ada sarung Anda di atas sofa, beresin dulu. Yang belum nyuci piring, harus cuci piring dulu biar kelihatan rapi. Tapi kata Nabi, tetap muliakan walaupun ngerepotin. Yang ketiga, dalam kondisi apapun, upayakan jangan keluar kata-kata yang buruk dari mulut kita. Tapi kan dia layak untuk dicaci maki. Kalau orang itu buruk, dia akan dapat caci maki dari banyak orang, tapi bukan dari kita. Jadi kita nggak boleh caci maki. Ya kalau Anda sudah pada level keimanan yang sangat baik, caci maki nggak akan keluar. Tapi kayaknya wajah-wajah Anda kan wajah orang awam. Saya juga awam, jadi masih sebelnya masih ada. Ya, yang penting jangan banyak-banyak lah. Dengan bertahap mudah-mudahan kita bisa menjadi orang yang falyakul khairon aw liyaskut aw liyasmut. Hanya keluar kata-kata baik, atau ketika tidak bisa keluar kata-kata baik, ya kita memilih diam sehingga, nah ini garis bawahnya, sehingga tidak menyakiti siapapun. Kita bisa menyakiti dengan mulut kita walaupun ada alasannya. Ada, dia yang memicu kita menyakiti dengan mulut kita. Tetapi kalau kita tidak menyakiti, itulah yang keren. Yu'minu billah wal yaumil akhir. Ini adalah idealisme yang Nabi ajarkan kepada kita. Walaupun pada tataran realita kita tidak ideal. Jadi kalau nanti Anda masih belum bisa seperti ini, Anda maklumi diri Anda. Kita masih orang awam. Dan yang gak kalah penting, kalau tetangga kita tidak bisa melakukan ini, masih menyakiti kita, kita maklumi. Oh, dia bukan orang yang atau belum menjadi orang ideal. Mudah-mudahan bertahap kita menjadi orang yang baik secara ideal dan mereka juga baik secara ideal. Jadi ada kebahagiaan yang bisa kita munculkan dalam kondisi apapun, termasuk saat kondisi di mana kita tinggal di tempat bersama tetangga yang tidak baik. Nah, ini adalah beberapa ajaran Nabi terkait bertetangga. Lagi-lagi perlu saya sampaikan ke Anda betapa hebatnya Nabi kita. Nabi kita itu sangat sibuk ngurusin semuanya. Perang, jadi panglima militer, sehari-hari orang berantem, beliau menengahi, ngurusin wahyu, wah banyak banget yang dikerjakan. Tapi beliau tetap tetap intens mengajarkan etika, dan etika ini adalah etika yang bersifat universal. Karena nanti Anda mungkin kesempatan tinggal di kota Mekah, atau sebagian dari Anda mungkin akan tinggal di Malaysia, atau berkesempatan tinggal di mungkin beberapa negara Eropa, atau di Lebak Bulus, Ciputat, Depok, Bekasi, dimanapun tempatnya kita tinggal, hadis ini relevan. Ini hadis ini relevan loh, dan saya nggak tahu gimana ada manusia yang membicarakan hal ini sekian abad yang lalu, 15 abad yang lalu, dan ternyata pesan-pesannya itu masih relevan dan penting. Nabi ingin kita bahagia, mulailah dengan hal-hal yang sederhana, yaitu bahagia di rumah. Dan kebahagiaan di rumah, salah satu komponennya adalah bahagia karena memiliki tetangga yang baik. Dan untuk memiliki tetangga yang baik, salah satu cara yang menurut saya sangat efektif adalah kita menjadi sosok yang baik, menjadi tetangga yang baik, sehingga orang lain juga akan membalas kebaikan kita dengan kebaikan. Karena sebagai penutup,
Anda dan saya punya pengalaman banyak sekali. Ada orang yang secara akhlak nggak baik. Dia dengan orang lain menyakiti, tetapi dengan satu orang ini kok nggak menyakiti. Padahal dia karakternya jahat. Kok dengan dia tidak jahat? Kok dia doang yang nggak disakiti? Ternyata orang ini yang tidak menyakiti orang jahat ini, sehingga orang jahat ini kemudian tidak menyakiti balik dia. Jadi kadang orang jahat menjadi baik gara-gara kita baik, padahal karakter dia jahat. Sama, kita ingin bahagia, mulailah dengan hal-hal yang tadi, komponen-komponen sederhananya. Kita ingin hidup bahagia di lingkungan, memiliki tetangga semuanya yang baik, membahagiakan, maka diawali dengan kita menjadi orang yang baik dan membahagiakan, dan peduli sayang pada siapapun tetangga kita, walaupun dia beda suku, beda agama, beda apapun. Karena nanti kita tidak akan dilihat apa agama kita, apa suku kita, apa preferensi politik kita. Orang akan melihat kita sebagai tetangga yang baik, lalu membalas kebaikan kita dengan kebaikan lagi. Baik, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita sudah masuk waktu sholat isya. Hadanallahu kumajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.